Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga Allah selalu melindungi kita. Baik, pertemuan kali ini ya kita melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin belajar tentang distribusi peluang binomial, sekarang ke distribusi normal. Kalau kemarin ke peluang variabel acak diskrit, sekarang ke peluang variabel acak kontinu. Nah, oke, siap ya? Baik, untuk kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang harus dicapai yaitu menjelaskan karakteristik atau sifat data berdistribusi normal yang ada kaitannya dengan data berdistribusi normal. Nah, apa sih distribusi normal itu? Itu distribusi variabel acak kontinu yang memiliki sifat khusus seperti itu. Nah, masih ingat ya? Ada dua distribusi peluang, yaitu ada distribusi peluang variabel acak kontinu dan diskrit. Kalau diskrit kemarin binomial. Binomial itu datanya berupa bilangan bulat, ya kan? Misal ini ada skala baik, 3 cukup, tidak baik. Jadi berupa bilangan bulat. Kalau kontinu itu berupa bilangan real, ada rentang nilainya. Ya, ini ada distribusi ada 3 macam, tapi yang dipelajari yang ini, yang normal. Jadi datanya memuat tak hingga, misalnya tinggi badan, berat badan, tekanan darah, seperti itu. Nah, sifat-sifatnya, fungsi peluang variabel acak kontinu, ya, fx itu fungsi peluangnya, ya, fungsi peluang variabel acak kontinu. Karena peluang, maka nilainya dari 0 sampai 1 untuk setiap nilai x-nya. Paham ya? Peluang tidak mungkin lebih dari 1 pun tidak mungkin kurang dari 0. Nah, luas di bawah kurvanya sama dengan 1. Peluang variabel acak x. Ketiga, peluang variabel acak x pada interval x lebih besar sama dengan a dan kurang dari sama dengan b sama dengan luas di bawah kurva fx yang dibatasi oleh garis x sama dengan a dan x sama dengan b. Nah, untuk nilai peluangnya ini berupa fungsi integral, ya. Integral kelas 11 ya. Jadi nilai peluang dari x sampai b itu integral fx dari a sampai b dx. Seperti itu ya. Baik. Nah, untuk distribusi peluang kumulatifnya variabel acak kontinu, misalkan x kapital ini ya, variabel acak kontinu dan fx itu terdefinisi pada interval dari a sampai b merupakan fungsi peluang variabel acak x, maka fungsi kumulatif f kapital x sama dengan nilai peluang x kurang dari sama dengan x, maka sama dengan integral fk dk dari a sampai x ya. Ini a-nya batas minimumnya, x-nya sesuai soalnya. Seperti itu ya. Oke, paham ya? Baik, kita masuk ke spesifik lagi yaitu distribusi normal. Apa sih distribusi normal? Kalau kalian lihat di slide, itu berupa grafik seperti mungkin parabola yang terbalik ya, tapi bukan, itu adalah grafik lonceng atau bisa dikatakan Gauss ya. Karena penemunya Gauss. Nah, di sini ada macam banyaknya. Ada yang terlalu landai, terlalu curam, seperti itu. Nah, di sini ini adalah mediannya, minnya, rata-ratanya. Ini artinya apa? Semakin tinggi, berarti artinya banyaknya partisipan itu semakin banyak. Jadi rata-rata modusnya, minnya itu di sini makin banyak, ya. Kalau kalian melihat di sini, ini bedanya ini sama ini apa? Kalau yang terlalu tinggi ini berarti nilai rata-ratanya paling banyak dibandingin nilai yang lain. Kalau di sini berarti apa? Nah, ini rata-ratanya lebih sedikit daripada yang tinggi ini. Banyaknya anaknya, ya, banyaknya anak yang mencapai nilai rata-ratanya seperti itu. Baik, distribusi normal adalah model distribusi kontinu yang paling penting dalam teori probabilitas atau teori peluang. Mayoritas kasus mengikuti distribusi normal. Distribusi normal memiliki kurva yang berbentuk lonceng yang simetris. Dua parameter yang menentukan distribusi normal adalah rataan atau mean, ya, mu dan standar deviasi, ya, ini. Nah, rumus fungsi distribusi normal fx itu sama dengan ini ya, di mana adalah standar deviasinya, ya. Mu-nya itu adalah rata-rata, ya, konstanta, E-nya itu adalah konstanta Euler,
nilainya 2,178, pi adalah konstanta pi, nilainya 22/7 atau 3,14. Kemudian X adalah nilai variabel acak X, ya. Dimana kalian melihat ini adalah grafik loncengnya, mu itu di tengah. Nah, ini standar deviasi atau simangan bakunya ini. Jika ini ada nilai X-nya, berarti standar deviasinya rentangnya ini. Gitu ya. Baik. Nah, distribusi data. Misal ya, dalam suatu data kan bisa dibuat diagram batang. Nah, diagram batang bisa seperti ini. Ada yang terlalu tinggi di sebelah kanan, kiri, ada yang tidak teratur. Nah, tapi dikatakan suatu data itu normal jika banyak nilai rata-ratanya di sini ya. Banyak yang frekuensinya banyak di nilai rata-rata. Ya. Nah, maka ini mengikuti distribusi normal. Misal contohnya nilai matematika ya, antara 2 sampai 9, rata-ratanya misal 6. Berarti banyak anak yang mendapatkan nilai 6. Seperti itu. Nah, sifat-sifat kurva normal. Nilai min rata-rata itu sama dengan median, nilai tengah, dan sama dengan nilai modus, nilai yang paling sering muncul. Di mana di sini karena di sini simetrisnya, maka luas daerah di sini 50%, luas daerah di sini juga 50%. Dan hanya ini karakteristik kedua yaitu mempunyai hanya satu modus. Kemudian yang ketiga, luas seluruh daerah di bawah kurva ini adalah 1, ya. 50% tambah 50%, 100% nilainya ini semua satu. Domainnya, nah karena variabel acak kontinu berarti dari ini ya, min tak hingga sampai tak hingga. Kurva simetris pada nilai mu, luas daerah kanan sama dengan luas daerah kiri. Nah ini sama, luasnya kiri dan kanan sama. Semakin besar simpangan bakunya, maka semakin lebar kurvanya, ya. Jadi artinya apa? Kalau grafik loncengnya ini, grafik normalnya, kurva normalnya ini semakin landai, maka simangan bakunya akan semakin besar. Seperti itu ya. Nah, sekarang ke normal baku. Jadi, tadi ada normal biasa ya, bisa dikatakan biasa, ini ada normal baku. Nah, nanti normal baku tidak lepas dengan Z-score atau nilai Z. Z-score itu rumusnya X min mu dibagi ini standar deviasinya, ya. Apa tujuan dihitung Z-score? Untuk mentransformasikan kurva ke bentuk normal, kurva standar atau kurva normal, di mana ini ya, Z sama dengan 0 ini adalah sumbu simetrisnya. Misal ini kurva distribusi normal biasa, ya. Di sini mu-nya 1010. Nah, di standarisasi menurut Z-score, maka ini jadi sumbu simetrinya berubah 0, di sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Ini adalah normal baku, ya. Ingat ini rumusnya. Contohnya misal sebuah data berat badan sekolah sekelompok siswa mengikuti distribusi normal dengan rata-rata adalah 55 dan simpangan bakunya adalah 5. Tentukan Z-score untuk berat badan 60 dan berat badan 52. Diketahui bahwa di soal ini rata-rata mu-nya 55 dan simpangan bakunya adalah 5. Nah, yang ditanyakan A, berat badan 60. Berapakah nilai Z-score-nya? Nah, menurut rumus tadi, X min mu ya dibagi standar deviasinya. Berarti X-nya 60 dari soal, mu-nya 55 dibagi standar deviasinya 5. Yaitu Z-score-nya 1 untuk berat badan 60. Kemudian untuk X sama dengan 52 juga sama. Z sama dengan X min mu dibagi standar deviasinya 52 min 55 bagi 5 min 3/5, ya, sama dengan negatif 0,6. Nah ini negatif nggak masalah. Baik, nilai peluang untuk Z-score pada tabel baku, kalian bisa melihat di sini bahwa di sebelah kanan 0 itu Z-nya positif, sebelah kiri 0 Z-nya negatif. Nah, nilai peluangnya dari Z ke arah kiri atau P, Z kurang dari sama dengan Z kecil, ini ya nilai peluangnya. Jadi ini grafik loncengnya, peluangnya semuanya 1 totalnya. Jadi 50%, 50%. Tapi jika cuma di sini itu 50%, 0,5. Ini juga 0,5. Paham ya? Baik. Cara membaca tabel pada distribusi normal.
Jadi ini nanti menggunakan tabel. Oke, di sini berapa peluang untuk Z-score? Min 3,01. Nah, di tabel kalian bisa melihat Z-nya ini ya. Ini ada negatifnya. Ini satuannya min 3,0. Nah, ini min 3,01. Berarti 0,01 min 3,0. Nah, ini 0,01-nya di sini. Berarti nilai dari peluang Z kurang dari sama dengan min 3,01 itu 0,0013 atau 0,13%. Baik, contoh 2, berapakah peluang untuk Z skor 0,32? Dalam tabel kalian bisa melihat di sini 0,3, 0,02 di sini ya. Maka ketemu di sini 0,6255. Maka nilai peluang dari Z kurang dari sama dengan 0,32 itu 0,6255 atau 62,55%. Ya, jadi ini luasnya di sini. Ini lebih dari 50%. 50% tambah sisanya ini. Baik, contoh berikutnya. Sebuah data berat badan sekelompok siswa mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 55 dan simpangan bakunya 5. Tentukan probabilitas berat badan kurang dari 60, berat badan lebih dari 60, berat badan kurang dari 52, berat badan lebih dari 52, dan berat badan antara 52 sampai 60. Nah, kasus yang A, tadi apa yang disoal? Berat badan kurang dari 60. Kurang dari 60 berarti menurut Z skor rumusnya tadi X min mu dibagi standar deviasinya 60 dikurangi 55 bagi 5 1 ya. Di sini probabilitas dari X kurang dari sama dengan 60. Tadi berat badan yang kurang dari 60 ya, ini sama X kurang dari 60 atau X kurang dari sama dengan 60 sama. Nah, ini nilainya 0,8413. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari tabel ya. Jadi kalau kalian memperhatikan Z skornya tadi 1, di sini 1,0. Nah, 1,00. Jadi di sini 0,8413 ya. Jadi nilainya 84,13%. Ini luas daerahnya. Kemudian untuk yang lebih dari 60. Nah, lebih dari ini 1 dikurangi peluang kurang dari 60 ya. Berarti 1 dikurangi 0,8413 dari soal yang A tadi. Berarti 0,15873. Ya, jadi ini sisanya. Yang ini kurang dari 60, ini lebih dari 60. Kemudian yang antara 52 sampai 60. 0,8413 kurangi 0,2743. Kurang dari 60 tadi 0,8413, kurang dari 52 dicari dulu. Kurang dari 52 tadi min 0,6. Nah, ini sekitar ini ya. Nanti dicari di tabel juga seperti itu. Nah, jawabannya ini jadi ini. Jadi rentangnya ini. Jadi 60, yang kurang dari 60 dikurangi yang kurang dari 52. Oke. Baik. Nah, ini sebaran tabelnya tadi min 0,6 yaitu 0,2743. Jadi berada di posisi ini. Oke, gitu ya, paham ya Bapak Ibu? Ini adalah distribusi normal, contohnya sudah Bu Lina berikan. Semoga apa yang Bu Lina sampaikan bermanfaat. Tetap semangat untuk selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.